Untuk saudara-saudara, iya, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Saya berharap kita mengalami sukacita dari Tuhan oleh karena Tuhan, dia bukan karena situasi. Ya, bagaimana kita bisa berbahagia, bagaimana kita bersukacita, itu dasarnya bukan pada kondisi kita, tapi dasarnya itu oleh karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tubuh kita bisa sakit, hati kita bisa remuk, tapi jiwa kita harus hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana itu prakteknya? Ya, artinya di sana kalau kita memiliki hubungan yang pribadi yang baik dengan Tuhan, itu saja rahasianya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membuat tema hari ini, kita punya kertas kita, itu adalah pertemuan yang unik. Ya, kenapa saya pikirkan pertemuan yang unik? Biasanya pertemuan itu di suatu tempat, apakah itu di kafe, apakah itu di restoran, apakah itu di mall, atau itu di pasar, di pajak. Ada banyak pertemuan-pertemuan pribadi dengan pribadi. Tapi beberapa tokoh Alkitab memiliki pertemuan dengan Tuhan. Mereka itu bertemu dengan Tuhan di pantai. Petrus sebagai nelayan bertemu dengan Tuhan di pantai. Ya, tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam, itu kata Tuhan. Petrus katakan apa? Sudah sepanjang malam kami menebarkan jala, tapi kami tidak memperoleh apa-apa. Tapi Tuhan yang berkata, baiklah kami akan melakukannya. Dan mereka menemukan ikan-ikan yang banyak. Ketika dia menemui Lewi pemungut cukai, di meja cukainya duduk di situ, melayani, mengerjakan pekerjaan dia. Apa yang terjadi? Tuhan datang, ikutlah aku. Maka dia mengikut, Lewi mengikut Tuhan. Nah, ada Musa yang bertemu dengan Tuhan lewat nyala api. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi semak dulu itu tidak terbakar. Nyala api ada di situ, tapi semak dulu juga. Demikian unik cara Tuhan untuk memanggil setiap orang untuk menjadi bapaknya. Iya. Tapi Yunus dipanggil Tuhan di mana? Untuk memenuhi amanat agung, untuk memenuhi menjadi berkat. Di mana Tuhan panggil? Bulan yang lalu saya menyampaikan bagaimana Yunus dipanggil oleh Tuhan ketika dia masih melayani di Israel, menjadi seorang nabi. Tuhan panggil untuk pergi ke Niniwe. Dalam ketidaktaatannya, di mana Tuhan panggil Yunus? Di perut ikan. Pernahkah masuk perut ikan? Hah? Ikan masuk perut? Ikan masuk perut itu sudah biasa. Itu pun dicepik-cepik dari itu ya. Tapi kalau perut ikan di perut kita, di perut ikan belum pernah. Bisa kamu bayangkan kalau kamu masuk perut ikan seperti apa rasanya? Paling besar ikan yang kamu dapat berapa kilo? Isi setengah jalan. Siapa yang pernah berjalan ikan atau nelayan, berapa besar ikan yang diperoleh? Coba. Siapa yang pernah cari ikan? Bapak ada pernah cari ikan? Berapa kilo ikan yang kamu dapat satu ekor? Pernah kamu dapat 1 kilo? Besar. Lumayan lah. Bapak dia berapa kilo? Kamu dapat biasanya paling besar 4 kilo. Iya, 4 kilo lain. Kuali untuk memasak 4 kilo. Tapi kira-kira 4 kilo itu sebesar siapa paling kecil di sini ya? Bikinlah si adik di belakang tadi ya. Bisa masuk 4 kilo ikan. Bisakah masuk anak kecil? Yunus bukan anak kecil, tapi dia orang dewasa loh. Masuk ke dalam perut ikan. Ikan apa kira-kira? Ikan apa? Ikan paus. Benar ikan paus menurut penelitian. Tapi ikan paus itu berbeda. Ikan paus sperma itu namanya.
yang memang cukup panjang, besar, yang bisa memakan orang. Itu makanannya cumi-cumi yang besar. Kalau cumi-cumi 2 kilo, 4 kilo itu bisa dimakannya. Apalagi orang itu bisa dimakan. Dan Yunus berada dalam perut ikan. Kenapa Yunus berada dalam perut ikan? Hah? Kenapa Yunus sampai ke perut ikan? Karena ketidaktaatannya. Tidak taat membuat orang semakin terpuruk. Kalau ada orang yang tidak taat, membuat kita semakin buruk keadaan kita. Apa rupanya yang disuruh Tuhan, yang dilakukan oleh Yunus? Pergi ke Niniwe. Ngapain? Ngapain disuruh dia ke Niniwe? Untuk memperingatkan orang-orang Niniwe supaya orang-orang Niniwe itu berbalik dari kejahatan mereka. Kejahatan orang-orang Niniwe itu sangat mengerikan. Orang-orang pada dikuliti. Ya, kalau bebek digelebek, kulitnya gak ada lagi. Kalau orang digelebek, kulit kita gak ada lagi, dilemparkan ke terik panas matahari, ke tanah itu sampai mati. Belum mati. Kalau bebek udah mati baru berani tergelebek. Tapi orang belum mati digelebek, dikuliti, mulai dari kepala, ujung kepala sampai ke ujung kaki. Inilah orang-orang Niniwe ini. Betapa mereka mengerikannya, betapa mereka kejamnya. Ya. Jadi kalau seperti itulah orang-orang ini kejamnya, maka dalam pikiran Yunus ini, dalam hati Yunus, gak usahlah orang itu bertobat, gak usahlah mereka menerima kasih karunia itu, gak usahlah mereka diberitakan tentang kabar keselamatan, karena dia tahu Allah yang besar itu. Allah itu penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih karunia. Nanti kalau mau sampaikan berita keselamatan kepada mereka, mereka akan bertobat. Tuhan tidak menghukum mereka. Ini yang ada dalam hati Yunus, sehingga dia ngelok, sehingga dia berbelok dari jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan suruh ke Niniwe, dia suruh dia pergi ke Tarsis dengan membayar harga yang cukup mahal. Tapi apakah yang terjadi, Bapak Ibu? Bapak Ibu, situasi yang buruk pernah mengalami? Pernah? Seperti apa rasanya? Situasi yang buruk, keadaan yang buruk, seperti apa? Hah? Seperti apa rasanya? Nggak tahu kalau menggambarkannya ya. Seperti mau mati rasanya, sesak, sesak. Apa kira-kira situasi yang paling buruk yang kamu alami, yang membuatkan sangat tertekan, yang membuat kita ini nggak bisa lagi bergerak apa-apa pun? Situasi buruk yang apa yang paling Bapak Ibu alami? Nggak makan, nggak ada makanan, ya, ada yang nggak makan sudah 3 hari 3 malam karena nggak ada makanan. Bukan itu situasi yang buruk? Apa situasi yang paling buruk? Kira-kira pernah buruk, belum apa-apa berarti ini. Iya, belum. Apa yang dialami oleh Yunus ini? Mari kita lihat Yunus pasal 2. Yunus pasal 2, doa ucapan syukur Yunus. Ini setelah dia masuk dalam perut ikan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Apa katanya? Mari kita baca 1, 2 ya. Dalam kesukaanku aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengahnya orang
Kayak mana? Sudah mati waktu Yunus ya? Hah? Udah mati di dalam perut ikan? Ya, ini nggak terlalu dalam kita membahasnya. Tapi ada teolog yang berkata, ada Yunus sudah mati dalam perut ikan, kemudian Tuhan bangkitkan. Tapi ada juga berkata bahwa ada yang memang belum mati. Ya, ini nggak perlu kita bahas. Tapi buatlah kita katakan bahwa betapa menderitanya dari dalam perut ikan itu. Dia berteriak, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Kamu dalam kesusahan bagaimana? Meratapi nasib? Nyanyi betapa malamnya nasibku? Nah, apa yang kamu lakukan ketika Bapak Ibu dalam kesusahan? Berdoa 2 menit. Bagaimana kita ketika kita dalam kesusahan itu? Ini akibatnya katakan sesat. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Kalau apa itu Seoul itu adalah dunia kematian, alam maut, berarti memang sudah mati dia. Ya. Tapi kita akan mulai kita persoalkan ya. Dan kau dengarkan suaraku. Ya, berarti Yunus bisa merasakan Tuhan mendengar doanya. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya berada dalam Danau Toba saja, lalu kemudian tenggelam di Danau Toba ke dasar laut, dasar danau itu, seperti apa rasanya? Gak tahu lagi rasanya. Betapa sesatnya mengalami situasi yang demikian. Ketika kita mengalami situasi yang sulit, gempa saja pun, kalau sudah menggerus rumah kita, goyang rumah kita, kalau orang sudah begini dia, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu lakukan? Anakku mana anakku, gitu ya. Lari keluar rumah. Dan ketika kita melihat pohon-pohon juga sudah bergoyang-goyang, betapa paniknya kita seharusnya dalam situasi yang demikian. Dan itu bukan 2 hari, bukan 24 jam. Tapi Yunus itu berada dalam pernikahan berapa lama? Berapa lama Yunus dalam pernikahan? 3 hari dalam perut ikan itu. Merasakan itu dia seperti di tengah-tengah dunia orang mati. Tuhan melemparkan dia ke tempat yang paling dalam, ke pusat lautan. Bagaimana rasanya berada di pusat lautan? Bagaimana sesatnya itu? Ini akibat daripada ketidaktaatan Yunus. Karena dia tidak mau pergi kepada orang Niniwe yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kabar baik, supaya orang-orang Niniwe itu berbalik dari yang jahat. Kadang-kadang kita kalau disuruh orang untuk menasihati orang lain supaya orang itu berbalik dari yang jahat, apa yang kau katakan? Beritakanlah kabar baik kepada orang itu. Apa kau bilang? Apa kita bilang? Serangkali dia Tuhan, gak berani aku. Apalagi kita bilang, Tuhan, aku ini kan gak ada apa-apanya. Dia kan orang kaya, aku orang kere. Nanti aku kayak gitu, kok Tuhan pula kau bilang. Ada banyak alasan kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Tuhan, dia itu kan atasanku, aku ini kan bawahannya. Bagaimana nanti katanya, kau anak buah, ngajari pula kau. Ada banyak alasan-alasan kita untuk tidak, padahal kita sudah tahu orang itu di ujung tanduk, dia akan berjalan menuju neraka. Bukankah mata kita banyak melihat orang, mereka yang hidupnya sepertinya
sepertinya mewah, sepertinya baik-baik, tapi dia akan berjalan menuju neraka. Bapak Ibu tahu satu-satunya jalan ke surga siapa? Pasti Yesus ya. Di simpang ada yang berani, ada yang tidak. Siapa yang harus memberitakan itu kepada mereka? Siapa yang harus memberitakan Yesus satu-satunya jalan ke surga kepada mereka yang tidak tahu Yesus jalan ke surga? Orang yang sudah percaya, dipakai, diperingatkan oleh Tuhan untuk menyatakan kabar baik itu kepada mereka. Bukan orang yang belum tahu, bukan orang yang belum percaya, tapi adalah orang yang percaya. Itulah yang akan dipakai Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan memanggil Yudas pergi kepada orang ini, memberitakan tentang kabar baik kepada mereka. Tuhan mau supaya orang Niniwe itu berbalik kepada Tuhan. Sama seperti hati seorang bapa yang anaknya jahat, yang anaknya pergi memperkoyak-koyak, yang anaknya kurang ajar. Bapaknya pergi pengen supaya anaknya kembali kepadanya. Anak yang hilang itu dalam Injil Lukas, ketika dia kembali itu apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia peluk anak itu, dia rangkul anak itu, dia kasih jubah yang terindah, dia berikan sepatu, dia pakaikan cincin pada jarinya. Itulah hati seorang bapa terhadap anaknya. Itulah hati Bapa di surga terhadap orang-orang berdosa di bumi ini, terhadap orang-orang yang jahat di bumi ini, supaya mereka itu bisa diselamatkan. Siapakah yang akan pergi? Siapakah yang akan memberitakan itu kepada mereka? Hanya orang-orang yang percaya, Bapak, Ibu, dan saya, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya kita lah yang bisa memberitakan ini kepada mereka lewat hidup kita, lewat perkataan firman Tuhan, lewat kesaksian hidup kita, lewat berita yang sesuai dengan hidup kita yang bisa kita bagikan di antara mereka semuanya. Mereka akan neraka. Untuk itulah Yunus dipanggil oleh Tuhan, tapi Yunus tidak tahu apa yang akan dialaminya. Tadi dia bersaksi, berkata ini dalam doanya sebagai ucapan syukurnya, berarti ini yang dialaminya. Apa yang sudah dialaminya itu telah dituliskan dalam doa itu. Dia katakan, kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkat oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Telah terusir aku dari hadapan matamu. Kalau kita merasa sudah terusir dari mata Tuhan, dari hadapan Tuhan, seperti apa rasanya ketika membaca firman Tuhan pun gak bisa lagi didengar? Bersekutu pun kita tidak merasakan lagi nikmat itu, kita gak merasakan sukacita. Bersekutu dengan orang-orang percaya, kita tidak lagi merasakan sukacita. Hadir dalam kumpulan orang-orang percaya pun nggak ada lagi sukacita di situ. Yang hadir, yang gereja-gereja sajalah, hadir sajalah. Tidak ada lagi apinya itu yang menyala-nyala, sukacita yang melimpah-limpah daripada Tuhan itu. Seharusnya kita bernyanyi itu, kan misalnya kita nyanyi. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, artinya kita semangat untuk bernyanyi itu, ada sukacita yang meluap dari hati kita. Tapi bisa saja kalau ini bernyanyi, tapi hati ini gak ada lagi lagu di dalam hati kita. Kenapa? Karena sudah terlempar dalam lautan yang paling dalam. Ya, aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan.
Ya, ada satu lagi tadi dikatakan di sana. Segala air telah menerpung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunungku. Lumut lautan membelit aku. Ini memang bahasa puisi. Tapi seperti inilah dia menggambarkan bagaimana sakitnya, betapa sesaknya hidupnya ketika dia berada dalam perut ikan itu. Inilah akibat ketidaktaatan tadi. Betapa dia menderitanya, betapa sesaknya. Tidak ada orang yang tidak taat kepada Tuhan tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami situasi yang buruk, tidak akan mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Jangan macam-macam meninggalkan Tuhan, jangan macam-macam untuk tidak taat kepada Tuhan. Maka apa yang Tuhan katakan kepada kita, mari lakukan itu. Aku gak dengar kok suara Tuhan, gak bilang nanti. Kenapa Bapak Ibu tidak mendengar suara Tuhan? Dari mana kita bisa mendengar suara Tuhan? Dari mana? Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, hamba Tuhan berbicara. Ya. Minggu lalu Seanta, saya panggil Seanta, ya, yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, apakah kita mau melihat orang tersebut biasa-biasa saja? Kemarin ada seseorang yang datang dan bilang gini, pakai kita dua, karena pun kita kunci. Aku lagi di rumah cuci, kita sama saya. Iya, ingin melakukan sesuatu. Ya. Apakah yang mau kita lakukan dampaknya setelah kita mendengar firman Tuhan? Ada sesuatu yang mau kita lakukan untuk Tuhan. Pasti kita dengar dari Tuhan atau dari hamba Tuhan. Dan bagaimana kita mendengar firman Tuhan dikumandangkan itu, ada yang kita tangkap, kecuali kalau Anda saudara tidak menangkap apa-apa. Tidak tangkapan apa-apa. Itu bagaimana kalau dia tidak menangkap apa-apa? Kalau sudah disampaikan, ya. Yunus ini bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Dia adalah seorang nabi di Israel yang sudah melayani Tuhan. Tapi Tuhan mau utus dia kepada satu kota yang besar, yang luasnya itu 3 hari perjalanan. Kota yang sangat besar, juga kesehatannya, supaya mereka bertobat. Dan inilah yang dia tidak mau lakukan. Dia mau melakukan firman Tuhan bagian yang ini, tapi Tuhan suruh bagian yang itu dia mau. Itu bukan bagianku. Kalau saudara suruh, Tuhan suruh saudara melakukannya, berarti itu bagian saudara. Siapa itu kan bisa. Itu bagian saudara. Dan Yunus tidak taat, inilah yang terjadi. Seperti lumut lautan mengikat aku. Iya. Lumut lautan membelit kepalaku. Lumut lautan membelit kepalaku. Engkau sudah berbelit-belit di situ. Ya, sekalipun mungkin ini puisi, tapi seperti itulah perasaan Yunus dalam perut ikan itu, betapa gelapnya, betapa dia tidak melihat lagi samudra raya, betapa dia tidak melihat. Maka dikatakan di sini, ayat berapa tadi ya? Ayat yang keempat. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Berharap dia itu tidak akan hidup lagi.
tidak akan melihat lagi cahaya matahari ini. Berpikir dia tidak akan melihat lagi apa-apa, tidak akan melihat keluarganya lagi, karena betapa gelapnya dalam perut ikan itu. Seperti ini keadaannya. Pernahkah saya katakan tadi, pernahkah saudara mengalami situasi yang buruk? Situasi yang seakan-akan matinya aku sekali deh, matinya aku hari ini, entah lewat penyakit, entah lewat situasi. Saya ingat waktu itu Bapak Edi dari Pondok Batu, dia main sepeda motor itu di jalan jalan ke Tanah Karo, ya, menuju ke Telaga dengan turunan yang begitu rem, sepatu rem apa yang itu Bapak Edi? Apa yang? Ya, sepatu remnya itu yang blong. Seperti apa itu mati yang aku sekali deh. Entah ada aku jumpa sama istriku dan anakku, mati aku hari ini. Bisa mengalami hal yang seperti itu. Bukankah kita berpikir gelap hidup ini? Entah anakku yang aku jumpa lagi pun dengan keluargaku, Yunus mengalami hal yang seperti ini. Tapi kemudian dia menyadari bahwa itu karena ketidaktaatannya. Oleh karena ketidaktaatannya, tidak mendengar suara Tuhan, tidak menangkap suara Tuhan, bukan mendengar. Mendengar. Yunus mendengar Tuhan berbicara, tapi tidak mau menangkap itu. Itu bukan tugas. Bukankah sering kita juga diperdengarkan tentang pekerjaan Tuhan? Itu bukan tugas. Sekalipun kita bikin pengumuman jam doa, itu bukan bagianku. Mungkin ada yang seperti itu. Persekutuan pemuda, itu bukan bagianku. Itu orang itu aja lah. Ya, ini sering terjadi dalam hidup kita. Ada pelayanan ini dan itu bukan bagianku. Ada pembangunan rumah Tuhan. Oh iya, bagaimana bikin aku punya uang, banyak bisa dipaksakan. Tapi kalau ada hati kita, saya dulu pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Saya tak punya uang. Saya guru honor berapa gaji saya? Untuk makan saya pun gak cukup. Saya bukan tinggal dengan orang tua waktu itu. Setelah saya pindah ke Kuala ini, gaji saya tidak cukup untuk biaya makan saya pun gak cukup. Tapi saya berpikir bagaimana caranya supaya mencukupkan saya tidak menjadi beban bagi orang lain. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan bagi saya untuk mencukupkan seluruh keperluan saya. Dan Tuhan menaruh beban bagi saya ketika berdoa untuk rumah Tuhan di tempat ini. Ya, Tuhan menaruh bilangan itu dalam hati saya. Berikanlah segini untuk pekerjaan Tuhan. Saya gak punya uang. Kalau uang itu ada, wajar Tuhan minta. Tapi gak ada. Tuhan menaruh bilangan itu. Mungkin saudara gak punya pengalaman demikian, tapi saya punya pengalaman yang demikian. Saya harus memberikan uang saya, gaji saya, honor saya yang tak seberapa itu. Saya waktu itu bijaksana, Tuhan ingatkan saya buat tarian, ada orang tarian di SMA Negeri Kuala, tempat saya mengajar waktu itu. Aku ikut ya. Maka honor saya berikan untuk itu. Saya harus mencari untuk ongkos saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengajar tanpa gaji, tidak menerima gaji lagi. Tuhan beri hikmat bagaimana saya berjuang untuk mencukupkan segalanya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak tahu, tidak mungkin kita tidak menangkap visinya Allah, tidak mungkin kita tidak menangkap apa yang disampaikan itu. Yunus ini bukan dia nggak mau mendengar, tapi dia memang nggak mau menangkap, tapi dia mau ngelak. Sehingga apa yang terjadi diikat oleh lumutan itu. Ya itu saya buat bahasanya ya. Masuk ke dalam perut ikan yang sangat gelap, menderita. Maukah menderita seperti di dalam perut ikan? Adakah kita mau mendengar suara Tuhan? Orang Niniwe itu orang yang jahat.
begitu udah jahat. Ngapain nggak beritakan Injil kepada mereka? Ya, tapi di mana tempat kita ada? Di mana kita berada itu bukan kita harus memberitakan Injil kepada mereka, membawa mereka kepada terang Kristus itu. Saudara dipanggil untuk mencari terang, untuk menerangi setiap orang di dalam kegelapan, di mana ada sekeliling kita, supaya mereka melihat terang Kristus itu, sehingga mereka datang kepada terang itu. Ini seharusnya yang kita tangkap. Bagaimana kita menangkapnya? Bagaimana ini diaplikasikan dalam kehidupan kita? Bukankah kita mendengar berita penginjilan, berita pelayanan, berita tentang persekutuan? Bagaimana kita mengaplikasikan ini? Ketika kita menangkap itu, pasti kita akan mendoakan. Kita baca, lihat pengumuman, lihat topik doa, kan begitu ya? Oh, kita berdoa untuk pemerintahan bangsa kita, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kita berdoa untuk itu. Apa yang dalam topik doa kita? Oh, di gereja ada persekutuan, aku ikut akan persekutuan doa. Ya. Oh, mungkin di sana akan dibangun rumah Tuhan, di arah Simpang Rampa dibangun rumah Tuhan. Apa yang harus dilakukan langsung? Mencari orang Kristen, bukan orang Kristen yang datang, bukan dari orang yang dilahirkan bertobat menerima Tuhan Yesus, diampuni dosa, cukup aja sampai situ. Ada sesuatu yang Tuhan mau percayakan untuk saudara. Bagaimana aku menangkap ini? Oh, rumah Tuhan mau dibangun rupanya di Arabia. Apakah yang bisa kubuat untuk itu? Berdoa supaya tingkat-tingkat langit dibuka. Kalau Tuhan gerakkan, kalau Tuhan menyatakan sesuatu, apa yang mau kubuat? Kan bukannya apa, saya pulih kali inilah untuk pembangunan rumah Tuhan. Bukan soal banyaknya, tapi hati kita ini, bagaimana kita mau mempersiapkan diri, dan Tuhan akan tambahkan dalam itu. Kalau kita melakukan perkara yang kecil, maka perkara-perkara besar Tuhan akan percayakan kepada kita. Tapi kalau perkara-perkara kecil dan tidak pernah mengambil bagian dalam semuanya itu, Tuhan tidak akan pernah percayakan dalam apapun. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peka terhadap suara Tuhan. Jangan pernah tidak taat terhadap panggilan Tuhan. Saudara dipanggil menjadi seorang istri, saudara dipanggil menjadi seorang suami itu di dalam keluarga saudara. Saudara dipanggil menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, dikaruniakan anak-anak yang harus saudara rawat, yang sama saudara bawa kepada Tuhan. Itu panggilan. Saudara dikaruniakan banyak hal, tapi karunia-karunia itu tidak saudara hargai. Itu tidak benar. Ada banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tapi apakah kita menangkap ini sebagai inilah suara Tuhan atau tidak? Yunus hanya memikirkan dirinya sendiri. Yunus memikirkan kenyamanannya sendiri. Tapi Tuhan membuat tindakan dalam hidupnya sampai Yunus sadar, sampai Yunus berdoa, sampai Yunus berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, sehingga Yunus itu hidup dan memenuhi panggilan Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang
ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, mereka lah yang meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita ini berpegang teguh kepada Tuhan, tetapi aku, itu kata Yunus, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Ada yang mau dia buat? Apa yang ku ajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan mesti dari Tuhan, bukan karena pintarnya. Ikan itu membawa dia mengarungi laut itu ke pinggir, ke tepi pantai itu, lalu dipuskan ke sana. Bukan karena pintarnya ikan itu. Bukan karena bertahannya Yunus dalam perut ikan itu, bukan. Tapi karena keselamatan datangnya daripada Tuhan. Tuhan mendengar doanya dari bait-Nya yang kudus. Tuhan mau Yunus itu masih hidup, meneruskan misi Allah kepada orang Niniwe, supaya orang Niniwe itu diselamatkan. Kalau kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih hidup, pakailah aku. Selagi aku masih kuat. Kalau ketika kita masih kuat, itu hanya hidup kita untuk diri kita sendiri saja. Kapan untuk Tuhan? Nanti kalau sudah pengkar, nanti kalau sudah pengkar datang ke gereja aku, betul-betul lagi kuning, udah ada. Tapi yang kita tahu, ketika masih kuat pun tidak ada katanya untuk Tuhan, apalagi kalau nggak kuat lagi. Tapi mari Bapak Ibu, jangan sempat masuk dalam pernikahan. Datanglah kepada Tuhan, dengarlah suara Tuhan. Apa yang kubuat hari ini, ketika kita beribadah, apa yang diumumkan hari ini ya, apa yang diperlukan hari ini ya, doakan, bawa pulang kertas ini, doakan, Tuhan aku berdoa untuk ini, besok apa yang aku lakukan, setelah aku berdoa aku akan melihat itu. Mulailah segala sesuatu dalam berdoa, jangan cuek dalam pekerjaan Tuhan, jangan cuek dalam persekutuan. Tuhan bangkitkanlah orang-orang percaya, supaya ada yang nanti bertobat, dan supaya ada yang menggantikan dari hamba Tuhan. Anakku ini Tuhan, kan bisa membawa anakku itu sama Tuhan. Tuhan mau engkau anakku ini menjadi hamba-Mu. Tapi jangan berdoa seperti itu, gak diajarin anaknya ya. Doakan. Iya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah suara Tuhan. Unik pertemuan Tuhan dengan Yunus ini. Jarang-jarang pertemuan Tuhan menemui dia dalam perut ikan. Ya. Biasanya Tuhan menemui seseorang itu dalam satu tempat, dalam satu situasi. Tapi Yunus ditemui secara lebih unik lagi di dalam perut ikan. Dan Yunus mengakui keselamatanku ialah dari Tuhan. Dan itu disampaikan kepada orang Niniwe. Oleh sebab itu ketika dia dimuntahkan ke darat, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan. Ikan belum bisa mendengar ya. Ikan belum bisa diperintahkan. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan berfirman kepada ikan. Ikan bisa mendengar suara Tuhan? Hah? Bisa dong. Iya kan? Ikan pun bisa mendengar suara Tuhan. Tapi kenapa kita bilang aku percaya kepada Tuhan Yesus?
Aku sudah diampuni dosaku. Kita nggak mendengar suara Tuhan. Itu tanda-tanda. Lalu aku bagi suara Tuhan. Nggak ada aku dipercayakan Tuhan apapun. Itu omong kosong. Orang percaya pasti ada karunia yang Tuhan berikan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Iya, itu datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Itu pasal 3 ya, di Alkitab kita. Hari ini waktu itu Yunus mendengar suara Tuhan. Ketika dia mendengar suara Tuhan, apa yang terjadi? Dia pergi ke Niniwe. 1 hari perjalanan dari sana. 1 hari dia sampai di Niniwe. Apa yang dikatakannya? Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Apa katanya? 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditumbang balikkan. Hanya dengan perkataan itu dia berseru, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditumbang balikkan. Pergi lagi ke sana, karena orang Niniwe itu lebar luas tempatnya itu. 40 hari lagi Niniwe akan ditumbang balikkan. Negeri ini akan ditumbang balikkan, sehingga rajanya, pemimpinnya itu pun mereka datang kepada Tuhan, berkabung, berpuasa, mendengar suara ini. Apakah ini yang dimaksud dalam Tuhan? Sehingga mereka bertobat. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus memenuhi panggilan Tuhan. Ada orang yang bertobat di diri. Kalau kita memenuhi panggilan Tuhan, pasti ada orang bertobat dalam hidup kita. Kalau kita memenuhi panggilan Tuhan, Tuhan memanggil saudara kemana? Tetangga? Kemana Tuhan panggil saudara? Oh, aku menjadi guru sekolah minggu. Aku di sekolah minggu. Oh, Tuhan percayakan kita. Tuhan panggil, oh, aku ikut pelayanan penginjilan. Kemana saudara disuruh Tuhan? Kita ini bukan hanya menjadi jemaat biasa. Itu kata saya khotbah ini. Tapi kita Tuhan mau menjadi luar biasa. Bapak Ibu dipanggil Tuhan. Unik, kita dipanggil, kita dipilih, betul ya? Dari segala bangsa. Kita dipilih menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi kemuliaan. Ya, ini yang Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kita menangkap akan perkataan Tuhan ini, kemana Tuhan suruh kita. Dan topik doa kita mendoakan pekerjaan Tuhan di pos-pos PI. Tuhan mempercayakan kita untuk mengambil bagian. Mari kita doakan. Tuhan, kita dengar misalnya pelayanan ULB, Untusan Lintas Budaya. Mari kita doakan. Kita mendengar berita tentang suku-suku terabaikan. Mari kita doakan. Kita mendengar, kita mengenai gereja pemutus. Mari kita doakan. Apa menjadi bagianku? Kalau gereja ini akan Tuhan percayakan untuk memutus seorang misionaris keluar untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, mari kita dengar suara Tuhan. Pertemuan Tuhan dengan Yunus sangat unik. Kita juga bisa bertemu dengan Tuhan dengan sangat unik. Bagaimana Tuhan berbicara dan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa.